Model keputusan konsumen adalah urutan proses dari konsumen ini memiliki niat untuk membeli sampai dengan melakukan pembelian. Jadi menurut Shifman and Kano, yang namanya model ini ada input, ada proses, kemudian ada juga outputnya. Upaya para pemasar yang pertama adalah produk. Jadi ketika konsumen membeli produk, yang akan dilihat adalah manfaatnya, kemudian juga nilainya. Semakin tinggi nilai, semakin tinggi manfaat, kemudahan yang dapat diperoleh, maka biasanya harganya akan lebih tinggi pula. Makanya biasanya di masyarakat ada yang mengatakan ya bahwa barang ini mahal jadi wajar kualitasnya baik, atau sebaliknya ya kualitasnya baik karena ya harganya mahal. Yang kedua adalah harga. Jadi bila ditelaah usaha dari pelaku usaha ini terkait dengan marketing mix, yang pertama tadi ada produk, yang kedua ini ada price, yaitu ya harga. Harga bagi pelaku usaha merupakan timbal balik atas produk yang sudah diberikan kepada konsumen. Sedangkan yang namanya harga bagi konsumen adalah pengorbanan atau hal yang dilakukan untuk berhasil mendapatkan produk. Bukan hanya nominal rupiah, tapi juga waktu, tapi juga energi yang dikeluarkan untuk berhasil mendapatkan produk tersebut. Saluran distribusi adalah jembatan antara produsen dengan konsumen. Jadi, fungsinya adalah mendapatkan informasi, atau informasi itu mengalir deras agar adanya kejernihan situasi antara produsen dan konsumen tersebut. Terutama informasi dari produsen yang perlu sampai kepada konsumen. Di sana juga konsumen nanti dapat mendapatkan informasi tentunya yang lebih jelas mengenai produk ataupun jasa barang, dalam hal ini maksudnya ya. Jadi kan produk itu bisa barang ataupun jasa yang ada di produsen untuk ada potensi dibeli oleh konsumen. Promosi perlu dilakukan untuk menginformasikan nama, manfaat, dan juga nilai dari produk tersebut. Itu semua perlu dilakukan untuk menjaga citra dari produk yang dijual. Kelima adalah proses. Proses merupakan bagian dari kualitas produk. Ambil contoh pemesanan tiket kereta api. Dengan mendapatkan kemudahan, tentu saja para konsumen akan menjadi merasa menyenangkan untuk melakukan semua proses pemesanan tersebut. Kemudian, pendukung fisik. Ini adalah produk nyata yang digunakan untuk mendukung jasa. Ada bangunan, misal perabot, logistik peralatan, bisa juga berupa teknologi. Poin terakhir adalah orang. Yang dimaksud dengan orang ini adalah yang berada di sekitar lingkungan jasa. Jadi bisa jadi pelaku usahanya, stafnya, karyawannya, bahkan manajer ketika berada di tempat tersebut. Konsumen, atau bisa jadi orang-orang yang mendampingi konsumen. Proses masuknya informasi yang kedua melalui sosial budaya. Jadi yang pertama bukan hanya sosial budaya ya, tapi istilahnya di sini tentang sosial budaya. Yang pertama sendiri ada budaya, yaitu terkait dengan karakter masyarakat. Unsur pendukungnya bisa jadi agama, bisa jadi pengetahuan. Nah, hal-hal yang membuat kelompok ini menjadi mempunyai pembeda, mempunyai nilai tersendiri. Misal, ketika melihat sudut pandangnya dari agama, orang-orang Muslim yang beragama Islam pada Idul Fitri akan memiliki kebutuhan
tersendiri untuk memaknai Idul Fitrinya. Pembeliannya dapat menjadi informasi sehingga pelaku usaha bisa ataupun dapat menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Lingkungan sosial budaya yang kedua adalah demografi. Terkait kependudukan dapat dibedakan dari usia, pendapatan, jenis kelamin. Hal-hal ataupun pembeda tersebut akan mengakibatkan kebutuhan berbeda sebagaimana saya pernah jelaskan di bab-bab sebelumnya. Selanjutnya adalah kelas sosial. Kelas sosial ini terkait dengan rangkaian tingkatan. Bisa dilihat dari faktor ekonominya, nilai-nilai yang dianut, dan juga bisa dilihat dari gaya hidup. Lingkungan sosial budaya yang keempat adalah preferensi kelompok. Dapat jadi perorangan, dapat jadi sebuah kelompok orang, tim, di mana perorangan ataupun kelompok ini menjadi acuan untuk melakukan pembelian. Makanya dikenal dengan informasi atau istilah endorse. Seorang atlet menggunakan sepatu, kemudian sepatu merek tersebut dijual. Lingkungan sosial budaya yang terakhir atau yang kelima adalah keluarga. Ketika ada pengeluaran keluarga, biasanya yang menjadi penentu pembelian adalah orang yang mendapatkan pendapatan keluarga tersebut. Ayahkah, ibukah? Nah, antara dua itu biasa yang menjadi penentu pendapat. Makanya setelah anak dewasa memiliki penghasilan sendiri, pembelian apapun ya ditentukan oleh anak tersebut. Penentu lain selain pendapatan atau orang yang mendapatkan pendapatan biasanya siapa yang lebih ahli di bidangnya. Bisa jadi orang tua meminta pendapat kepada salah satu anaknya yang dinilai lebih mampu, lebih piawai, misal ketika membeli gadget. Sebenarnya fungsinya lebih pas yang mana, kebutuhan yang mana, itu dia terkait keluarga. Proses pertimbangan membeli yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Pada tahap ini perlu jelas diketahui masalah sebenarnya apa sehingga dapat membeli hal ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Masalahnya lapar. Bila hanya benar ini, maka solusinya jawabannya adalah makanan. Tapi ketika bukan hanya lapar, ada kebutuhan nutrisi tertentu, maka makanannya pun harus spesifik. Proses pertimbangan membeli yang kedua adalah mencari informasi sebelum membeli. Nah, pada tahap ini biasanya persepsinya berdasarkan pengalaman yang lalu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua berdasarkan first impression. Yang dilihat ini seperti apa. Misal, ketika berdasarkan pengalaman, saya berangkat ke kota lain. Ketika di sana, dalam pengalaman saya ingin makanan yang selera makanan Sunda, masakan Sunda. Ketika melihat toko itu, kan jelas ada harapan dalam benak saya seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika melihat tampilannya, kan masakan Sunda ini banyak tokonya, restorannya. Datang dan ternyata oke, saya milih tampilan yang bangunannya cukup oke, meyakinkan, bersih, dan bisa jadi banyak pengunjungnya. Terkait proses keputusan konsumen ini bisa jadi keputusan terhadap produk yang ditawarkan, bisa membeli, menunda membeli, atau tidak jadi membeli. Ini tentu saja terkait dengan harapan mereka sesuai nggak dengan kondisi keuangannya. Biasanya pedoman utamanya di sana. Dan nanti terkait juga dengan perkiraan kepuasan akan didapatkan. Setelah beli, tidak beli, atau menunda, selanjutnya adalah evaluasi pada proses ini tuh. Pada proses evaluasi didasarkan dengan pengalaman pasca pembelian. Ini apakah memuaskan, ternyata cepat rusak, rumit cara pemakaiannya, atau seperti apa. Apapun itu, hati-hati, ini dapat menyebabkan word of mouth. Oke?
bagaimana informasi dari pengalaman ini dapat mengalir ke arah manapun sesuai dengan pengalaman yang dirasakan. Ketidakpuasan konsumen dapat terwujud menjadi 3 jalur. Yang pertama adanya private complaint. Private complaint ini, saya sebagai konsumen apabila mengalami ketidakpuasan menyampaikan langsung private. Kemudian ada public complaint. Public complaint adalah yang terjadi saya ketika mengalami ketidakpuasan berbicara kepada teman, berbicara kepada kerabat. Nah, yang paling berbahaya adalah third party complaint karena sudah melibatkan lembaga ataupun organisasi, misal lembaga bantuan hukum, ataupun organisasi lainnya yang terkait dengan konsumen. Apabila terjadi sebuah peristiwa konsumen yang tidak puas, maka bila levelnya sudah semakin tinggi, otomatis yang perlu bertanggung jawab pun pimpinan yang tertinggi di perusahaan, level manajer ke atas lah. Perlu turun bahkan bila diperlukan untuk menyampaikan apa, untuk melakukan apa, untuk memastikan apa. Yang pertama, menyatakan simpati. Maaf Bapak Ibu, kami memahami perasaan ataupun kecewaan dari Bapak Ibu. Sebutkan, ikut merasa simpati tanpa harus menyalahkan atau menjelek-jelekan staf ataupun pihak perusahaan kita. Yang kedua adalah pertegas, Anda meminta maaf atas khilafan yang terjadi. Yang ketiga adalah Anda pastikan bersedia memperbaiki sistem ataupun kekeliruan itu. Berikan hadiah, souvenir bisa jadi sebagai bumbu untuk perbaikan. Yang keempat, pastikan perubahan itu terjadi sehingga nanti tidak terjadi hal-hal ataupun kasus yang serupa terhadap perusahaan Anda.